Ini ketika kalah perang dunia kedua, sang kaisar tuh memanggil beberapa stafnya. Dia tidak tanya ada berapa meriam yang tersisa. Dia tidak tanya ada berapa jenderal kita yang tersisa. Dia tidak tanya ada berapa ribu tentara yang tersisa. Tetapi dia tanya ada guru berapa yang tersisa. Akhirnya sang kaisar memiliki sebuah gerakan, yaitu restorasi Meiji. Restorasi Meiji bagaimana sang guru-guru tadi harus menguatkan, mengajarkan tentang jati diri budaya Jepang, karakter Jepang. Bahkan saya pernah dengar info, ini entah benar atau tidak. Waktu itu kaisar ini mengumpulkan gadis-gadis cantik. Gadis-gadis cantik ini merupakan perang intelijen, perang rahasia. Gadis-gadis cantik Jepang tadi diperintahkan untuk mendekati tokoh-tokoh dunia. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa hari yang lalu sudah diupload oleh admin kita, Mas Puji Waluyo, video yang berjudul Lebih Mulia Mana Agama dan Budaya. Lebih utama mana agama dan budaya? Atau lebih besar mana antara agama dan budaya? Ada beberapa komentar. Kalau yang komentar di YouTube, ada entah itu yang di YouTube, entah itu komentar yang ada di Facebook, ini bisa dinilai kalau orangnya itu menyimak dulu, komentarnya nyambung. Tapi banyak sekali orang tuh seringkali saya lihat itu males nyimak ya, sampai tuntas, cuman dibaca judulnya sudah komentar, sehingga terasa lucu komentar-komentarnya. Nah, lebih utama mana antara agama dan budaya? Ada yang memberikan gambaran lebih utama mana antara ibumu dan istrimu. Terus ada yang bagi yang mabuk agama ya masih mengatakan lebih utama agama. Karena agama itu katanya buatan Tuhan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Kalau budaya itu buatan manusia kan. Nah, untuk menindaklanjuti video ini, kita akan coba bahas dengan judul Budaya itu kehendak alam semesta, agama itu kehendak manusia. Nah, ini sebelum kita lanjutkan kajian kita tentang agama kehendak manusia, budaya kehendak alam. Ini biar dibuka dulu sama Mas Anton ini dengan tembang ini. Silakan Mas Anton. Rahayu. Rahayu. Pomau kaki podo dipun eling ing pitutur ingong sira uga satriya arane kudu
anteng jatmika ing budi ruruh serta wasis samubarangipun rahayu Rahayu. Nah, dilanjutkan Bu Nani. Oh, Nani. Rahayu. Bapak pucun lungguh cekrek tanpa sarung kahamar bawa buka suluk ane ngeri tanpa sira wayang ingsun tanpa guna Bapak pucung jroning kotak lan dikurung jejer dalang bisa urip bisa mati kowe hilang dalan lan yo kelangan Bapak pucung tanpa sirah weteng gembung dok bareng keprak bagong melaku timik-timik swara nira nambahi endas wasana Rahayu. Terima kasih Mas Anton, Bu Nani tembangnya. Nah, ini kita apresiasi tersendiri ini karena Bu Nani ini tembangnya ngarang sendiri. Dan ini seringkali saya sampaikan kepada paguyuban-paguyuban mocopat supaya mereka ini mengarang sendiri tembang mocopat. Karena selama ini saya lihat di berbagai daerah di Malang Raya ini paguyuban mocopat itu mereka nembang mocopat dengan gaya bahasa Solo. Sementara orang-orang Malang ataupun generasi muda sekarang ini kurang memahami bahasa Jawa Gagrag Surakarta. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi mocopat ini menjadi kelongsongan Kewolo. Ini mirip dengan, mohon maaf, apa yang dilakukan teman-teman kita yang mabuk ajaran Dayo. Dia melantunkan ayat-ayat suci, tapi mereka nggak ngerti apa yang dia baca. Dan ini yang terjadi di teman-teman paguyuban mocopat. Mereka nembang mocopat, api-apian suara. Bahkan ketika ada temennya nembang suaranya kurang bagus dipoyoki, merasa dirinya lebih pintar dari yang lain. Nah, seharusnya kalau ingin memberikan kritikan itu ya jangan di depan umum, kan kasihan temen yang dikritikannya jadi malu. Ini saya lihat di beberapa paguyuban mocopat, termasuk pernah kita
di salah satu paket Mocopat yang tidak perlu kita sebutkan nama paguyubannya itu, waktu itu sampai saya waktu itu ngajak Mas Tito gitu, yang rencana mau nyalon Bupati Malang itu sampai gegeten gitu. Karena saling menjatuhkan antar temen gitu. Nah, di sisi lain ya mereka nembang nggak ngerti maksudnya. Kan ini mirip dengan yang dilakukan teman-teman yang mabuk ajaran Dayo, melantunkan ayat-ayat kitab sucinya yang dari bahasa asing, ya, nggak ngerti maksudnya. Sehingga kita harapkan kepada teman-teman Paguyuban Mocopat, kurangi hal ini. Coba membuat tembang sendiri. Toh panduannya ada. Yang penting guru lagu dan guru wilangannya sesuai. Tetapi di sisi lain, memang kita juga harus tetap belajar sastra Jawa yang benar. Sehingga ketika kita mencoba membedah sastra Jawa yang benar-benar bermakna, ini kita tahu bahasanya, entah itu bahasa Jawa kuno atau Kawi maupun bahasa Jawa Tengahan. Bahasa Jawa Tengahan bukan bahasa Jawa Provinsi Jawa Tengah, bukan, tapi era bahasa sastra Jawa Tengahan. Jangan sampai kita ini hanya sekedar nembang nggak ngerti arti ini gitu. Atau sekali waktu datangkan tokoh yang mengerti tentang sastra Jawa di arena Paguyuban Mocopat tadi, dibedah gitu. Supaya kita benar-benar menjiwai, kita memahami, mengerti, menjiwai, dan akhirnya melaksanakan dari nasihat-nasihat yang ada di tembang Mocopat tadi. Nah, ini mudah-mudahan ini teman-teman di Paguyuban Mocopat ini sedikit istilahnya saya kritisi begini, sedikit tercerahkan. Oh ya, saya membuat sendiri. Kalau nggak ngerti panduannya, nanti silakan japri di nomor WA di deskripsi. Kita ada beberapa buku-buku panduan tentang Mocopat. Supaya kita tidak niru seperti yang mabuk ajaran Dayoh gitu loh Pak Ki, ngembang ya, melantunkan kitab suci tapi tidak ngerti artinya ya. Sampai di medsos tuh ada gambaran gini, ada orang Arab, dia bicara menjelaskan tentang pompa air ya, yang di sekitarnya karena nggak ngerti itu diamini, dikiranya doa gitu loh. Nah, bahkan ada yang sebenarnya tembang mesum, di sini jadi tembang doa, padahal di sananya tembang mesum. Nah, bangsa ini menjadi bangsa burung beo ya, yang selalu membeo ya. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita tadi. Agama itu kehendak manusia, budaya itu kehendak alam. Tetapi di sini kita harus kita pilih dulu apa yang dimaksud dengan agama dulu. Agama, kalau saat ini yang beredar di kalangan bangsa Indonesia yang disebut agama adalah sebuah kelembagaan spiritual culture yang diakui oleh pemerintah, dan semuanya adalah agama Dayo. Ini pengertian yang ada di mindsetnya masyarakat kita saat ini. Nah, kalau itu tentunya ya benar-benar kehendak manusia. Tetapi kalau agama dalam arti yang sebenarnya, yaitu sebuah spiritual culture, ya, budaya spiritual yang merupakan bagian dari yang namanya budaya, tentunya itu juga merupakan kehendak alam. Sehingga di dalam video kita yang berjudul lebih utama mana, agama dan budaya. Dan simak juga video kita yang berjudul agama merupakan identitas bangsa. Apakah agama merupakan identitas bangsa? Karena kalau agama dalam arti yang sebenarnya adalah spiritual culture, itu memang merupakan identitas suatu bangsa. Dan seluruh bangsa di dunia ini memiliki
spiritual culture masing-masing. Sehingga 6 agama Dayoh yang diakui oleh pemerintah itu pun ini juga termasuk merupakan identitas suatu bangsa. Dan merupakan budaya dari mana asalnya agama tadi lahir. Nah sekarang kalau kita bahas agama, kehendak manusia. Budaya, kehendak alam. Kenapa? Karena seorang anak manusia itu tidak mungkin teriak-teriak ketika di dalam kandungan. Atau taruhlah dia belum wujud bayi malah. Tidak mungkin akan teriak-teriak, saya kepingin dilahirkan menjadi orang Eropa gitu. Kan tidak mungkin. Seorang calon bayi, ini bahkan belum janin ya sebenarnya. Dia negosiasi dengan Tuhan. Karena di dalam agama-agama yang ada kan Tuhan itu kan digambarkan sosok yang bisa diajak negosiasi, yang bisa disogok, supaya nggak diseksa kita sogok dengan amalan-amalan, membaca kitab suci 1000 kali. Tuhannya kan digambarkan sosok yang bisa disogok, yang bisa diajak negosiasi, yang bisa kita ajak untuk transaksi gitu. Nah sementara kalau fakta yang sebenarnya tidak ada satupun manusia sebelum lahir di muka bumi ini bisa berteriak memilih dilahirkan dari orang tua mana. Seperti halnya kita semua, terutama yang ada di Sanggar Budaya Rakat Prasojo ini, kita tidak bisa memilih dan merupakan kehendak alam kita dilahirkan dari orang tua kita yang orang suku bangsa Jawa. Nah, sebuah bangsa itu pasti lekat dengan budayanya. Berarti apa? Ketika seorang anak manusia dilahirkan dari orang tuanya orang suku Jawa, ini kan kehendak alam. Kita semua dilahirkan dari orang tua kita yang suku Jawa itu kehendak alam. Karena kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita dilahirkan. Kalau bisa memilih kan, wah saya milih dilahirkan dari rahimnya Ibu Tin, Kolongrat gitu ya. Jadi yang kaya raya. Atau saya kalau bisa memilih ingin dilahirkan dari rahimnya ini Sultan dari istrinya Maksumel, dari ini kalau yang orang yang konglomerat dari Yahudi, kan tidak mungkin kita akan berteriak akan memilih di mana kita dilahirkan, dari mulut rahim siapa kita dilahirkan. Nah ketika kita dilahirkan sebagai orang dilahirkan dari orang tua suku Jawa, itu kehendak alam, kita nggak bisa memilih. Nah karena orang tua kita itu orang Jawa, leluhur kita orang suku Jawa, nenek kakek kita dari orang suku Jawa, otomatis apa? Budaya itu kehendak alam. Nah setelah kita dilahirkan, ya, sebenarnya spiritual culture, agama dalam arti yang sebenarnya itu sudah mengikuti kita. Karena setiap bangsa pasti memiliki ajaran spiritual culture. Begitu juga dengan budaya Jawa. Ada ajaran spiritual culture di dalam budaya Jawa. Otomatis mengikutinya. Gitu. Sehingga kalau ditanya lebih besar mana antara budaya dan agama, itu tentu lebih besar budaya. Karena agama itu bagian dari budaya. Budaya itu kehendak alam semesta. Gitu. Tetapi kalau agama dalam artian kelembagaan keyakinan yang saat ini diakui oleh pemerintah, ini kan kehendak manusia. Bayi lahir procot ya. Atas kehendak pihak rumah sakit diberikan pada orang tuanya. Ini kalau mau didoain dengan gaya Arab atau gaya Israel atau gaya Cina gitu ya. Itu kan kehendak manusia.
Bahkan bayi yang nggak ngerti apa-apa baru lahir aja udah dipaksa untuk beragama. Dan kehendak manusia itu. Silakan didoain di telinganya kanan kiri dengan cara Arab atau Israel atau Cina atau sakarmu. Itu kehendak manusia. Akhirnya sama orang tuanya anak bayi dipondong, didoain itu kehendak manusia. Tapi si bayi tadi lahir dari mulut rahim siapa? Itu kehendak alam. Kalau ada orang tua yang keturunan Jawa memaksakan bayinya dengan gaya Eropa atau gaya Arab, berarti yang pengkhianat kan bapaknya tadi. Dia mengkhianati leluhurnya gitu. Itu pun sang anak manusia tadi, sang bayi tadi setelah dewasa, itu pun masih bisa berpindah keyakinan, berpindah agama. Berarti apa? Agama adalah kehendak manusia. Waktu bayi sama bapaknya dipaksa pakai bahasa Arab gitu. Setelah dewasa, dia melakukan pencarian kebenaran, terus dia menemukan kebenaran yang lain, dia bisa berpindah. Ini ceritanya perjalanan hidupnya Mas Anton, Mas Sugeng ini mirip-mirip. Berarti apa? Agama kehendak manusia. Walaupun waktu bayi dipaksa oleh orang tuanya gitu. Orang tuanya yang pengkhianat gitu. Wong dia lahir dari keturunan orang Jawa kok. Dipaksa murtad itu. Karena murtad itu kan keluar dari habitatnya. Habitat kita orang Jawa kok. Kok dipaksa suruh cara Arab atau cara Israel gitu. Sementara si anak manusia tadi itu tidak bisa berpindah dalam arti gini, dia tadi lahir dari keturunan orang suku Jawa. Setelah dewasa dia melakukan pencarian, saya kepingin jadi orang Yahudi, kan tidak bisa loh. Ya dia tetap keturunan orang Jawa. Tapi kalau agamanya, waktu bayi dipaksa oleh orang tuanya. Setelah dewasa dia melakukan pencarian spiritual, dia menemukan kebenaran menurut versinya, dia bisa pindah agama. Agama bisa pindah, itu kehendak manusia. Tapi budaya tidak bisa. Nah ini supaya gayeng ini, seperti biasa nanti para pemirsa untuk kondo takon di kolom komentar. Di Sanggar Budaya Raket Prasojo kita melakukan kondo takon. Nah ini mic-nya mumpung di sebelah kanan, siapa dulu ini? Pak Ki dulu, silakan. Rahayu. Saya mau ya takon. Ya namanya apa bedanya? Ya apa bedanya agama dan budaya? Kan itu temanya. Temanya agama kehendak manusia, agama, budaya kehendak alam. Kehendak alam. Ya selama ini kan seolah kan budaya itu kan hilang. Karena kan agama yang dominan. Ya itu bagaimana seperti penjelasan yang tadi diutarakan. Dan lagi kalau seandainya budaya itu seolah kan kesenian. Biasanya kan gitu. Kesenian. Oh budaya ini. Ya, sementara kita yang mengalami ini kan budaya itu kan hampir sama. Tapi kalau kita tarik lagi kan langgeng kayak. Langgeng. Ya itu. Jadi apa itu dalam arti gambaran sekarang yang orang awam itu seolah budaya itu bukan suatu kesenian atau kelompok itu, jadi seperti budaya apa ini. Ya agama itu seolah kan sekarang itu seolah kan pokok manusia tanpa agama kan gitu. Nah, padahal itu kan bukan, ya itu mohon penjelasan. Terima kasih Pak Yono. Bu Nani. Rahayu. Satu contoh agama itu kehendak manusia. Karena selama ini orang beranggapan bahwa kita beragama itu
untuk cari selamat Yeah. dunia akhirat. Yeah. Nah, ternyata kalau itu memang agama itu dari Tuhan, itu kapan, terus siapa saksinya, saya kok nggak pernah tahu. Yeah. Tahunya ya kita beragama itu untuk mendekatkan diri ke Tuhan. Yeah. Dan untuk budaya kehendak alam itu memang saya percaya karena manusia itu bagian dari alam. Yeah. Nah, kita sinergi dengan alam. Suatu bukti bahwa kita bisa merasakan sinergi dengan alam, yaitu kita jalan-jalan merasakan nikmatnya angin, Yeah. indahnya pemandangan, itu kan munculnya dari alam. Yeah. Dan juga ada suatu budaya yang mengatakan bahwa pohon itu ada yang menunggu, itu kan bagian dari budaya. Yeah. Hutan itu pasti ada penghuninya, macam-macam makhluk. Yeah. Semua itu sinergi. Yeah. Saya kira hanya itu. Yeah. Terima kasih Bu Nani. Pak Rahayu, Pak Ngatali menyampaikan. Nanti nggih Pak Ngatali ngesakne. Oh, betul. Nggih. Bon anu sing sebelah kanan riye nanti gantian sebelah kiri. Nggih. Dari Pak Gion. Memang selama ini bangsa kita ini kan memang sedang mabuk agama. Dan bangsa yang mabuk agama cenderung nalarnya lemah. Karena agama itu bersifat dogmatis, hanya berdasarkan iman dan dalil. Tidak boleh mikir. Dan hampir semua bangsa yang mabuk agama cenderung hipokrit, munafik, berstandar ganda. Dan bangsa yang mabuk agama cenderung koruptor. Koruptor ya kotor. Ini bahkan sudah ada penelitian ini kemarin di video kita sudah kita sampaikan juga waktu kita ini berkunjung ke Tulungagung gitu. Judulnya bangsa kita bangsa hipokrit. Kita sampaikan berbagai data. Nanti bisa juga nanti kita sampaikan lagi ditayangkan oleh Mas Budi tentang data bangsa-bangsa yang mabuk agama itu cenderung hipokrit, cenderung kotor, cenderung koruptor, cenderung tidak aman untuk para wanita. Walaupun katanya banyak tokoh agama mengatakan agama itu yang menjadikan manusia itu bermartabat katanya. Tapi fakta di lapangan orang yang mabuk agama malah kotor. Kotor secara fisik, ya. Kotor secara kejiwaan, ya. Dan juga koruptor. Ya. Hampir semua bangsa yang mabuk agama itu selalu korupsinya tinggi. Kenapa? Karena agama yang menjadikan mabuk tadi adalah agama yang transaksional. Bukan dalam artian agama dalam artian spiritual culture. Yang merupakan ciri khas identitas suatu bangsa. Nah, karena saat ini bangsa kita memang benar-benar sedang mabuk agama, sehingga mereka berpikir agama itu lebih besar daripada budaya. Mereka selalu mengutamakan agama ketimbang budaya. Padahal agama itu bagian dari budaya. Karena pemikiran seperti itulah akhirnya kan bangsa ini menjadi bangsa yang bingung, bangsa yang stagnan dan cenderung bangsa berpikir budak, jongos. Kita menjadi pangsa pasar yang luar biasa, pangsa pasar dari sisi keyakinan atau agama, dan pangsa pasar dalam artian kapitalis atau ekonomi. Kita menjadi pangsa pasar yang sangat luar biasa. Karena ketika suatu bangsa mabuk agama, otomatis nalarnya lemah, dia juga akan lemah dalam berinovasi. Akhirnya kan semuanya kan menjadi dia tidak berkembang. Karena yang menjadikan suatu bangsa itu berkembang peradabannya itu kan dari budaya.
Budaya adalah peradaban manusia. Budaya dari kata budi dan daya. Segala akal pikir, budi, dan daya potensi suatu bangsa itulah budaya dari bangsa tersebut. Ini yang terus kita gaungkan supaya bangsa kita itu tercerahkan. Kalau yang disambung seperti Bu Nani, agama itu membawa keselamatan dunia akhirat. Kalau agama membawa keselamatan di dunia akhirat, kalau kita kaji benar, mohon maaf ya salah. Kalau kita bicara fakta loh ya. Apakah benar agama itu membawa keselamatan dunia? Faktanya, berapa juta orang mati karena budaya, karena agama? Mulai dari, mohon maaf, sejarah perang salib, perang antara agama A dan O, berapa juta orang mati? Kalau dikatakan agama katanya membawa keselamatan dunia akhirat, berapa juta orang mati karena agama? Terus lagi peristiwa di tanah air ini, berapa ribu orang mati karena agama? Mulai dari tempat ibadah dibom, ya. Mereka ngebomnya kan atas nama agama, sambil menyebut nama Tuhannya. Apa benar agama membawa keselamatan dunia dan akhirat? Jawabnya, ya silakan jawab sendiri. Berapa juta orang mati karena agama? Apakah benar agama membawakan keselamatan akhirat? Nah, nanti dulu, kita semua belum mati kok. Iya, kata mereka. Ya. Itu biasanya katanya orang yang mabuk agama, Bu, tanpa mau belajar sejarah. Ya. Kalau dia mau belajar sejarah, dia akan ngomong gitu. Karena sejarah itu kan fakta yang nggak bisa dibantah gitu loh. Bagaimana perang antara agama A dan O di Eropa, berapa juta orang mati, ini fakta sejarah loh, nggak ada yang bisa bantah loh. Di tanah air, bagaimana berapa ribu, ya bukan sekedar ratus loh, berapa ribu kalau dikumpulkan itu. Mulai dari orang ngebom tempat ibadah atas nama agama, bagaimana mereka ngebom Bali atas nama agama, bagaimana perang kerusuhan Ambon atas nama agama. Berapa ribu orang mati karena agama. Sehingga ketika kita bicara fakta, ya, termasuk lagi di Timur Tengah, bagaimana perang konflik Timur Tengah itu sama karena agama. Peristiwa ISIS itu kan perang atas nama agama. Berapa ribu orang mati. Inilah fakta sejarah yang bisa dibantah. Sehingga salah satu visi misi besar kita adalah mengajak bangsa ini untuk melampaui agama. Sehingga kalau kita bergaul, itu kita tidak bicara tentang agama. Karena agama itu pemecah belah bangsa. Yang kita ajak bicara bagaimana adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggak perlu tanya agama. Kalau Anda dicubit sakit, ya jangan nyubit gitu. Kalau dikatakan agama membawa keselamatan akhirat, ya nanti dulu gitu. Kita semua belum mati. Walaupun yang ngomong dari tokoh agama kan sama-sama juga belum mati. Bahkan dunia pasca kematian pun dia juga belum tahu. Katanya. Jadi katanya Pak Ki, jari ini koncone kancane kancaku. Waduh. Jadi kalau ya semua mudah-mudahan kita tercerahkan lah. Ya. Karena kita dilahirkan sebagai orang Indonesia. Kita dilahirkan sebagai orang keturunan Jawa. Itu adalah kehendak Allah. Dan setiap bangsa akan memiliki spiritual culture-nya masing-masing. Spiritual culture itu adalah budaya spiritual. Sekarang kalau umpamanya orang mau fair, mau jujur ya,
Umumnya ajaran Arab, ajaran Israel, ajaran Cina, terutama ajaran Jawa. Kita bicara jujur. Belum tentu loh ajaran Jawa itu kalah. Bahkan kita banyak bisa memberikan bukti ajaran Jawa itu lebih universal timbangan daripada ajaran lain. Sampai kita membuat video tentang ajaran Jawa itu ajaran universal itu sampai dua video itu. Yang pertama di sini di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo, terus yang baru saja kemarin di Denpasar gitu. Dan ternyata saya dapat info Pak Ki, yang jadi moderator itu ternyata tokoh agama Israel loh. Wah, sehingga dia disebut Romo. Ya, dia jadi moderator pun ngakui kan dia. Ajaran kita ajaran universal. Awalnya saya nggak ngerti, yang ngasih tahu temen. Oh, itu apa bahasanya tokoh agama ini. Cuman karena selama ini kan pemerintah kita ini kan pemerintah durhaka. Ajaran Dayoh diberi porsi yang luar biasa, dikasih makan yang luar biasa dengan anggaran APBN, anggaran APBD. Ya. Sementara ajaran ajaran Nusantara ya, mulai dari ajaran Jawa, ajaran Batak, ya, atau ajaran Daya itu tidak diberi porsi yang jelas. Contoh aja yang nampak mata ya. Guru yang mengajarkan huruf Arab ini dianggarkan di tiap pemerintah tingkat 2 ini 8-15 miliar tiap tahun. Bahkan di tingkat nasional saya lihat untuk mengembangkan ajaran Dayoh ini, budaya Dayoh ini hampir 300 triliun. Nggak main-main. Tetapi tidak ada anggaran sedikit pun untuk penguatan budaya Jawa atau aksara Jawa, bahasa Jawa, tidak ada. Sehingga memang nampaknya ada sebuah gerakan politik global supaya bangsa ini lemah. Dengan cara apa? Dihilangkan jati diri. Kalau suatu bangsa kehilangan jati diri, dia kan jati dirinya orang Jawa. Dihilangkan kejawaannya, kan dia jadi orang bingung. Dia akan menjadi Arab KW, jadi Cina KW, ya, jadi Israel KW. Hanya bangsa yang berjati diri kuatlah bangsa itu menjadi besar. Sehingga tidak salah Kaisar Jepang ketika kekalahan Perang Dunia Kedua. Ya. Kaisar kalau nggak salah itu Kaisar Meiji ya, kalau salah itu. Ini ketika kalah Perang Dunia Kedua, sang Kaisar itu memanggil beberapa stafnya, dia tidak tanya ada berapa meriam yang tersisa, dia tidak tanya ada berapa jenderal kita yang tersisa, dia tidak tanya ada berapa ribu tentara yang tersisa, tetapi dia tanya ada guru berapa yang tersisa. Akhirnya sang Kaisar memiliki sebuah gerakan, yaitu restorasi Meiji. Restorasi Meiji bagaimana sang guru-guru tadi harus menguatkan, mengajarkan tentang jati diri budaya Jepang, karakter Jepang. Bahkan saya pernah dengar info, ini entah benar atau tidak. Ya. Waktu itu Kaisar ini mengumpulkan gadis-gadis cantik. Gadis-gadis cantik ini ini merupakan perang intelijen, perang rahasia.
gadis-gadis cantik Jepang tadi diperintahkan untuk mendekati tokoh-tokoh dunia. Termasuk salah satunya Bung Karno. Untuk apa? Untuk mendapatkan keilmuannya. Sehingga Jepang itu punya prototipe Soekarno. Indonesia malah nggak punya. Bahkan saat ini aja beredar rumor ya, ada anak biologis Soekarno, tapi ada anak ideologi Soekarno. Bahkan ada yang meragukan anak biologi Soekarno tidak merupakan anak ideologi Soekarno. Soekarno berjuang bagaimana memerdekakan bangsa ini, anak biologi Soekarno malah menjual aset negara dengan berbagai argumentasi. Ya kita tidak bicara itu salah dan benar karena itu masalah politik. Inilah jati diri. Inilah budaya. Sehingga Jepang punya prototipe tokoh-tokoh besar dunia. Dengan restorasi Meiji-nya. Karena budaya adalah kehendak alam. Agama kehendak manusia. Sementara kita, bangsa ini, ya, malah budaya kita dihancurkan. Oleh siapa? Ya oleh orang-orang Jawa sendiri, orang Jawa yang tidak Jawa. Pimpinan bangsa ini, pimpinan negara ini selalu orang Jawa. Kenapa? Karena Jawa memiliki saham kurang lebih 60%. Dalam artian apa? Penduduk Jawa ini lebih besar. Sehingga ketika ada pilpres, pasti presidennya orang Jawa. Karena secara bicara kepala, ya, jiwa, ini orang Jawa lebih banyak kok. Jangan harap non suku Jawa akan jadi presiden. Kalau bicara pilpres langsung loh ya. Kecuali bangsa ini tersadarkan, tercerahkan. Kita adalah satu kesatuan NKRI. Kita tidak lagi bicara sukuisme. Sehingga saya pernah ditegur waktu itu oleh Bupati Malang. Dan sekarang sudah tidak lagi jadi bupati. Karena waktu itu saya mencoba mengangkat putra Madura menjadi Bupati Malang. Saya ditegur, loh Pak Sutirmo kok mengangkat orang Madura jadi memperjuangkan putra Madura jadi Bupati Malang. Padahal Pak Sutirmo orang Jawa. Saya jawab, yang saya dukung adalah orang Jawa, orang yang Jawa. Dan orang yang Jawa tidak harus suku Jawa. Orang Madura bisa menjadi Jawa, tapi orang Jawa tidak bisa menjadi tidak Jawa. Kalau dengan konsep itu, barulah nanti presiden kita tidak harus orang suku Jawa, tapi orang yang Jawa. Dan inilah kehendak alam, karena budaya itu kehendak alam. Tetapi selama ini orang-orang kita, orang-orang Jawa yang tidak Jawa, yang menghancurkan kita dengan segala berbagai kebijakan-kebijakannya. Termasuk bagaimana bangsa ini dipaksa untuk memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Yang semua agama yang diakui oleh pemerintah semuanya agama Dayo. Dan ini sekaligus saya berterima kasih kepada Bli Gede Gunantara. Kemarin WA saya, Jabri, Romo, itu Undang-Undang nomor 1 tahun 1969 itu bukan soal agama, Romo. Itu Undang-Undang nomor 169 itu mengenai pendirian Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Terus akhirnya saya beri tugas Bli Gede Gunantara, coba cari undang-undang nomor berapa yang berbunyi pemerintah ya mewajibkan warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Karena waktu itu saya dapat info tentang hal ini itu dari Pangeran Satria Wangsa, dari Kesultanan, dari Kedaton Pejanggih Lombok. Beliau mengatakan kalau ini Undang-Undang nomor 1 tahun 9, yang mana warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Tetapi beberapa waktu yang lalu ketika kami bersama-sama dengan pimpinan HPK, Himpunan Pengait Kepercayaan, kita audiensi ke Komnas HAM, di situ muncul pembicaraan obrolan kalau
terkait dengan pemerintah memaksa secara halus supaya warga negara Indonesia itu harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Ini bukan undang-undang ternyata, tapi kelasnya cuman PP, cuman peraturan pemerintah. Nah, kalau PP otomatis kan grade-nya itu kan di bawah undang-undang. Nah, ketika PP bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan bertentangan dengan dasar negara, seharusnya gugur undang-undang peraturan pemerintah tadi. Karena ketika kita bicara ilmu tata negara, peraturan pemerintah itu kan di bawah undang-undang. Peraturan menteri itu di bawah PP. Nah, ini terkait ini kan ternyata cuman PP yang dilaksanakan dengan permen, peraturan menteri. Semua warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 berbunyi apa? Negara menjamin kebebasan warganya untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Di sini jelas kalau agama dan kepercayaan merupakan hak warga negara Indonesia yang dijamin oleh negara, bukan kewajiban. Namanya hak ini bisa dipakai, bisa tidak. Seharusnya apa? Pemerintah tidak ngurusi agama. Seharusnya apa? Dihilangkannya kolom agama dari data kependudukan. Karena namanya hak. Namanya hak itu kan boleh kita pakai, boleh tidak. Kenapa pemahaman ini tidak juga menyadarkan kita semua? Beragama dan berkepercayaan itu adalah hak, bukan kewajiban. Suatu hak yang dijamin kebebasannya oleh negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Terus kita naik dasar negara, Pancasila. Tidak ada satupun sila dari Pancasila yang bicara agama. Jelas bicaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang Indonesia itu nggak beragama nggak apa-apa. Yang penting dia harus berketuhanan yang Maha Esa. Bahkan menurut Pak Rocky Gerung, banyak beredar di medsos itu, beliau mengatakan apa? Berdasarkan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, orang Indonesia itu tidak bertuhan, tidak apa-apa katanya. Yang penting berkemanusiaan yang adil yang beradab, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi kalau menurut pemikiran saya, pemikiran kami, Pancasila itu kan satu kesatuan, bukan berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Sehingga antara sila kedua dan sila pertama ini kan satu kesatuan. Sehingga argumentasi Pak Rocky Gerung itu sebenarnya patah gitu. Karena beliaunya sila kedua itu berdiri sendiri. Sehingga berdasarkan sila kedua, orang Indonesia itu ateis boleh. Tidak bertuhan boleh. Nah, kalau penafsirannya Pak Rocky Gerung ini kan bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi kalau orang mengatakan warga negara Indonesia tidak beragama, boleh, tapi harus bertuhan. Nah, ini tidak bertentangan. Dengan sila kedua pun tidak bertentangan. Dengan sila ketiga pun juga tidak bertentangan. Dengan sila keempat, kelima juga tidak bertentangan. Mudah-mudahan semakin banyak nanti yang tersadarkan, terserahkan. Berarti pemerintah mengurusi agama itu sudah kelewat batas. Dan itu bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Sekaligus mengkhianati Pancasila. Nah, ini dari sekarang dari sisi kiri. Silakan, siapa dulu? Mas Hadi, Mas Sugeng, Mas Anton, monggo. Rahayu Romo. Rahayu. Saya utamakan ya, agama kehendak manusia. Yeah. Jadi agama kan memang buatan manusia. Yeah. Jadi kenyataannya budaya di Indonesia ini tertekan oleh agama. Yeah. Karena agama itu ada pendonasinya. Yeah. Kalau budaya kan nggak ada. Yeah. Jadi keluar uang dari saku sendiri. Yeah. Pertanyaan saya gini, apakah bisa bertahan budaya-budaya lokal di Nusantara ini kalau
nggak ada pendana. Yeah. Nah, sedangkan sekarang pun seperti ludruk lah katakan, itu sudah jarang loh. Gitu. Terus pokoknya ketoprak ini juga sudah jarang. Kalau masa kecil saya dulu ada seperti tontonan ludruk itu bayar karcis ada. Nah sekarang kan nggak ada. Itu kan seperti keger zaman. Nah, gimana itu? Ya, terima kasih Mas Hadi. Mas Sugeng. Rahayu. Agama kehendak manusia, budaya kehendak alam. Saya ingin bertanya, Romo. Kenapa di suatu negara ketika didominasi oleh agama dari luar atau bukan dari budayanya sendiri lah, kenapa agama tersebut menjadi sangat sulit untuk berkembang atau maju? Dan yang kedua, jika agama memang bisa menjadi keselamatan dunia akhirat, terus kenyataannya adalah kasus pelecehan seksual itu sangat banyak terjadi di lembaga pendidikan suatu agama. Sudah, terima kasih. Terima kasih Mas Sugeng. Mas Anton sekalian. Rahayu. Rahayu. Suatu agama adalah kehendak manusia. Berarti suatu agama adalah ciptaan manusia. Karena ciptaan manusia berarti kan tidak akan langgeng, dia akan punah. Kepunahan itu disebabkan oleh apa? Kalau memang sebuah agama itu bisa punah dan akan terciptalah sebuah agama baru. Bagaimana prosesnya kalau memang ada agama baru itu? Itu aja Romo. Mau menjelaskan. Terima kasih Mas Anton, Mas Hadi. Selama ini memang bangsa kita ya karena memang mabuk agama, sehingga ajaran-ajaran agama Dayo ini kan donasinya luar biasa, dukungan dananya luar biasa. Dari anggaran APBD, APBN aja triliunan gitu. Sehingga tidak heran kalau berkembang pesat gitu, karena didukung oleh dana, didukung oleh kebijakan. Sementara kalau budaya-budaya Nusantara maupun ajaran-ajaran Nusantara, salah satunya ajaran Jawa, ini tidak didukung dana, tidak didukung oleh kebijakan. Bahkan cenderung dimatikan. Berbagai kebijakan pemerintah itu malah mematikan budaya. Apakah ini akan mampu bertahan? Ya bisa tidak. Kalau pemerintah jelas ya malah mematikan ya. Ya tergantung para pelakunya. Iya, pelakunya bagaimana? Karena mohon maaf, Mas Hadi tahu sendiri ya. Kita nggak usah jauh-jauh ngomong organisasi lain lah. Kita bicara organisasi kita saja. Di organisasi kita ini kan mencoba mengangkat ajaran Jawa yang murni. Kita tidak mau ajaran yang gaduh-gaduh. Kita ajaran Jawa yang murni. Karena kita bicara ajaran Jawa yang murni, tentunya tidak hanya sekedar lip service, hanya mulut saja, tapi kita terapkan. Salah satu ajaran Jawa adalah ajaran kesadaran. Kita tidak ada seperti yang lainnya, semuanya, tiap anggota harus ada iuran, harus membayar donasi. Kan kita tidak ada. Karena ajaran Jawa tidak memperbolehkan itu. Ajaran Jawa adalah ajaran kesadaran. Nah, karena kesadaran kita tipis ya. Padahal katanya anggota Raket Prasojo itu kan minimal orang-orang yang sudah tercerahkan. Bahkan untuk masuk ke organisasi kita itu kan ada syaratnya. Seperti
Sarannya kemarin kayak Mas Sugeng, Pak Ngatali masuk kan langsung kita share itu syaratnya, aturan organisasi. Salah satunya itu tidak boleh bicara politik praktis, tidak boleh bicara ajaran dogmatis. Ya. Berarti kan orang yang sudah tercerahkan gitu. Orang yang tidak lagi mabuk ajaran dogmatis tentu orang yang tercerahkan. Tapi tercerahkan ini kan belum juga berkesadaran. Sehingga kita mulai berdiri tahun 1995 sampai sekarang itu kan biaya operasionalnya kan itu nunggu hujan dari langit gitu. Tapi kita bersyukur kita masih tetap jalan gitu. Walaupun misalnya katanya Bu Nani yang nyumbang ya itu aja. Kebutuhannya puluhan juta ya, mohon maaf ya. Wah, saya cuma nyumbang untuk beli permen. Itu masih nyumbang Bu Nani itu untuk beli permen, yang lainnya masih untung gitu loh, walaupun masih untung. Masih untung gitu. Nah, kesadaran itu yang kita inginkan. Kesadaran dari para anggota Rakyat Prasojo maupun yang tidak anggota Rakyat Prasojo, karena ternyata di luar sana ya, yang kita harapkan adalah kesadaran anggota Rakyat Prasojo maupun yang bukan anggota Rakyat Prasojo. Karena ternyata di luar sana setelah saya cermati itu banyak sekali pemirsa kita itu yang belum gabung di organisasi Rakyat Prasojo. Contoh aja ini Mas Sugeng sama Pak Ngatali ini kan gabungnya baru kemarin. Padahal udah sering nyimak Rakyat Prasojo. Dan rumahnya ternyata tetangganya Mas Hadi. Ya. Ini baru contoh 3 orang kemarin, 3 atau 4 orang ya. 3 orang ya, Mas Sugeng, Pak Ngatali, Mas Bambang, sama siapa Mas Ferry. Nah, sementara di luar sana banyak sekali. Mereka pemirsa Rakyat Prasojo, mereka orang-orang yang tercerahkan, tapi belum gabung di organisasi Rakyat Prasojo. Nah, kalau kesadaran akan muncul dan tumbuh, itulah yang kita inginkan. Ketika kesadaran muncul dan tumbuh, itulah ambang agama itu akan punah. Pertanyaannya Mas Anton. Agama itu buatan manusia. Agama itu kehendak manusia. Nah, karena kehendak manusia akan terjadi hukum alam, owah gingsir. Timbul tenggelam, lahir mati, karena buatan manusia tidak kekal, owah gingsir. Sehingga agama yang dimunculkan, dilahirkan oleh manusia itu nanti suatu saat akan mati. Saat ini aja di Eropa, bahkan di Timur Tengah, gelombang ateis itu jutaan loh. Karena mereka mulai menemukan kebenaran-kebenaran sejati, kebenaran yang melampaui agama. Saat ini saja peradaban kita, peradaban manusia itu sudah melampaui agama. Apa buktinya kalau peradaban saat ini melampaui agama? Contoh, dari berbagai kitab suci di agama. Ini menceritakan tentang sejarah. Ternyata dengan kemajuan sains dan teknologi, sejarah di dalam kitab suci agama-agama tersebut akhirnya terpatahkan. Yang selama ini diyakini oleh umatnya merupakan sebuah kebenaran, terpatahkan oleh fakta-fakta yang ditemukan dengan sains dan teknologi. Akhirnya semua menjadi tahu kalau apa yang ada di kitab suci itu adalah mitologi, dongeng, bukan historis, bukan sejarah. Sehingga lama-lama dengan berkembangnya sains dan teknologi, agama punah. Contoh saja ini bagi, kalau orang luar sana sudah tercerahkan, kalau orang Indonesia baru ada yang tercerahkan, ada yang tidak. Di dalam kitab suci diceritakan bagaimana seorang Fir'aun itu raja yang kejam, berhadapan dengan Moses. Ternyata oleh pengetahuan ditemukan bahwasanya
Fir'aun ini bukan sosok, bukan satu sosok. Karena di dalam kitab suci kan diceritakan Fir'aun kan satu sosok. Bahkan sampai sekarang dijadikan bulian. Kalau penguasa kejam dikatakan katanya Fir'aun. Dengan kemajuan teknologi akhirnya kan muncul sebuah kebenaran. Ternyata Fir'aun bukan satu sosok. Tapi Fir'aun adalah gelar. Dan memang ada Fir'aun yang kejam, namanya Ramses II. Dan ternyata kehidupan Ramses II dan Musa ini berjarak 250 tahun. Akhirnya kan semakin nampak kelihatan tuh itu mitologi dongeng. Karena bangsa kita mabuk agama, ini kan kebenaran ini kan ada yang masih istilahnya menjadi ada yang sudah tahu, ada yang tidak gitu. Jadi lama-lama agama punah. Tergantikan apa? Kesadaran. Nah, kalau agama punah tergantikan kesadaran, yang terjadi apa? Kembalinya ajaran Jawa. Karena ajaran Jawa itu adalah ajaran kesadaran. Gomo Budi Siwa Buddha. Budi itu adalah kesadaran. Siwa Buddha. Siwa itu adalah angkasa, Buddha adalah ibu pertiwi. Sehingga digambarkan di masa Majapahit. Masyarakat kita ini benar-benar negara kertagama. Masyarakatnya berjalan sesuai aturan yang disadari. Bukan sebuah pemaksaan, bukan karena ketakutan. Sementara agama-agama yang ada yang saat ini diakui oleh pemerintah, semuanya itu berdasarkan 4 hal: perintah, larangan, iming-iming, amang-amang. Bukan kesadaran. Tidak akan mungkin orang agamis itu akan mencapai kesadaran. Kalau dia mencapai kesadaran tingkat spiritual tinggi, mau tidak mau dia akan melepaskan agamanya. Jadi, apakah nanti agama akan punah? Jawabnya iya. Tergantikan oleh apa? Kesadaran. Terus budaya dari Mas Adi tadi. Yang dimaksud budaya ini nanti para pemirsa bisa simak di YouTube kita buat Java ya. Jadi yang dimaksud agama itu bukan sekedar seni budaya saja. Bukan sekedar ludruk, ketoprak, bukan itu saja. Walaupun kalau masa dulu, beberapa tahun yang lalu, TNI Polri kita ini merupakan pertahanan bangsa. Sehingga setiap kesatuan TNI Polri itu pasti dia memiliki satu kesatuan itu ini, ada kesenian. Ada yang ludruk, ada yang ketoprak, ada yang wayang orang. Gitu. Tetapi kalau saat ini, saya lihat, kemarin saya ngobrol dengan pensiunan Brimob di Semarang lewat telepon. Saat ini TNI Polri tidak lagi mampu menjadi pertahanan bangsa. Pertahanan bangsa kita benar-benar diambang kehancuran. TNI Polri tidak mampu lagi menjadi pertahanan bangsa. Tapi kalau menjadi pertahanan negara barangkali masih untuk saat ini masih cukup dibilang kokoh. Karena alutsista kita, kekuatan militer kita, ini Asia Tenggara nomor 1. Ini pertahanan negara, sehingga harus ada dibedakan pertahanan negara dan pertahanan bangsa. Nanti akan kita bahas khusus ini. TNI Polri sekarang tidak lagi mampu menjadi pertahanan bangsa. Untuk Mas Sugengnya, ketika suatu bangsa mabuk agama, bangsa tadi akan menjadi bangsa yang bingung, cenderung akan selalu membela ajaran Dayoh yang dianggap sebuah kebenaran. Ketika hal ini terjadi, tentunya ibaratnya orang jalan itu kan yang namanya bingung kan, ketika jalan kan cenderung nabrak-nabrak gitu. Dan itu yang terjadi pada bangsa kita.
Mas Sugeng tadi pertanyaannya apa ya tadi esensinya? Bangsa tadi sulit berkembang, ya pasti. Jadi suatu bangsa yang mabuk agama pasti sulit berkembang, iya. Karena suatu bangsa yang mabuk agama pasti dia nalarnya lemah. Kenapa? Karena agama tadi unlogis. Semua agama itu unlogis. Agamanya berdasarkan iman dan dalil. Sementara budaya, peradaban ini berdasarkan kesadaran, berdasarkan pemikiran-pemikiran manusia. Nah, kalau bangsa ini ingin maju, ya tentunya itu tadi kita harus berkesadaran, kita harus kembali ke jati diri kita. Kita dilahirkan dari orang tua kita yang orang Jawa, orang Batak, orang Dayak, ini kehendak alam. Jadi budaya itu kehendak alam. Tetapi kalau beragama, apalagi agama yang menurut perspektif KBBI atau agama yang diakui oleh pemerintah, itu kehendak manusia. Tetapi kalau agama dalam artian spiritual culture, ini merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dengan budaya. Di dalam ajaran Jawa mengajarkan banyak hal. Bahkan kalau kita bandingkan dengan agama Dayak, kita masih punya banyak kelebihan. Tapi kan banyak orang yang nggak mau mempelajari. Karena kita mabuk. Ajaran Dayak mabuk iming-iming. Karena ajaran Dayak itu kan cenderung ada perintah, larangan, ya, iming-iming, amang-amang atau ancaman. Nah, sementara kesadaran tidak pakai itu semua. Kita tidak perlu diperintah kalau kita ada kesadaran. Kita tidak perlu ditakut-takuti untuk melakukan sesuatu itu. Tidak perlu kita diiming-imingi. Nah, anehnya itu kan saat ini para salesnya ajaran Dayak itu kan mengiming-imingi bangsa ini dengan sesuatu yang sebenarnya ajaran tadi tidak punya. Ngiming-iming tentang pahala, tentang surga, tentang bidadari, ternyata di dalam kitab suci ajaran Dayak tidak ada ini semua. Tidak ada pahala, tidak ada surga, tidak ada bidadari. Karena pahala, surga, bidadari itu milik kita. Dan itu bahasa Jawa kuno. Terus bangsa ini ditakut-takuti dengan dosa neraka. Padahal di kitab suci mereka juga tidak ada surga dan neraka. Kenapa bisa demikian? Karena kesadarannya lemah. Kalau orang yang kesadarannya lemah kan mudah ditakut-takuti, mudah diiming-imingi. Bahkan ada beberapa cerita, dan ini kisah nyata. Seorang anak manusia itu tega membunuh orang tuanya sendiri hanya karena orang tuanya tidak seiman, tidak seagama dengan dia. Sudah hilang rasa kemanusiaannya. Nah, para pemirsa, ini ada lagi yang mau ditanyakan Pak Ki. Rahayu. Saya menanyakan, ya meneruskan dengan Mas Bambang tadi. Yeah. Seperti budaya kita, ya Pak. Yeah. Apa pemerintah sendiri, padahal budaya kita ini kan sudah disahkan ya. Yeah. Dalam arti diadakan, yeah, termasuk di butir-butir Pancasila. Yeah. Kalau yang ajaran Dayak ini kok diistimewakan. Yeah. Padahal kalau kita tarik agama budaya Dayak, agama itu kan budaya dari. Yeah. Yeah. Contoh aja, namanya kita angkat ke sana katanya kan ritual ini gini, itu kan tapak tilas. Yeah. Tapi itu sudah menjadi budaya. Yeah. Akhirnya mengeluarkan uang jutaan, ratusan. Yeah. Terus di sana tidak lepas, yaitu mubeng-mubeng. Yeah.
melayu-melayu, ya, sawat-sawatan, itu. Tapi itu kan budaya, Pak, budaya di sana. Akhirnya kenapa kok di sini dikemas menjadi agama yang seolah-olah diagung-agungkan dengan bangsa kita. Nah, budaya kita sendiri tidak mungkin budaya kita itu kan lebih mulia. Kalau kita bandingkan sama, tidak sana gini, kalau gini nyembah gini, ya kenapa di sana lari-lari, mubeng, sawat-sawatan. Nah itu akhirnya apa? Menjadi kemat pemerintah sendiri, negara kita sendiri kok kenapa? Kok enggak dalam arti menaungi budaya kita yang Nusantara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ki. Ada lagi? Mau nyambung? Nyambung? Ada lagi? Mas Sugeng tambah? Mas Anton? Nyambung? Ada lagi? Nah, para pemirsa yang saya hormati, apa yang dikatakan Pak Ki itu memang keprihatinan kita semua. Pemerintah kita melakukan kesalahan besar. Tapi yang jadi masalah itu pemegang kebijakan, pemegang pemerintahan kita itu kan juga dalam tekanan juga. Tekanan dari pihak-pihak tertentu, terutama pihak-pihak yang mabuk ajaran Dayok. Akhirnya siapapun yang jadi pimpinan kita, entah itu presiden, entah itu gubernur, entah itu bupati dan wali kota, itu seringkali tidak mampu melakukan sesuatu yang terkait dengan budaya kita karena mereka dalam tekanan. Sehingga hal ini yang kita harapkan adalah adanya revolusi sosial, revolusi mindset, pemikiran. Kalau nanti alam itu sudah berkehendak, mindset masyarakat itu sudah berganti, tentunya semuanya itu akan terjadi. Tetapi untuk menuju sebuah pencerahan mindset, ini diperlukannya orang-orang yang tercerahkan itu bergerak, memberikan pencerahan seperti apa yang kita lakukan. Karena di sisi lain banyak juga para penggiat-penggiat budaya ini malah numpang enak. Numpang enak bagaimana? Bangsa ini kan sedang mabuk dogma. Dia kepingin hidup enak juga. Dengan cara apa? Menawarkan dogma. Cuman berganti baju. Dan dia ikut merasakan gitu. Banyak ini saya lihat beberapa penggiat budaya itu memanfaatkan ini. Karena dia berbackground dari dogma lokal, jadi dia menggunakan dogma lokal tadi untuk kendaraan. Supaya dia mendapatkan kedudukan, supaya dia mendapatkan kemewahan, kenikmatan. Setelah itu dia membangun portal-portal kekuasaan lewat dogma lokal tadi. Jadi yang mereka kerjakan bukan untuk memberikan pencerahan bangsa ini, tapi dia malah ikut menikmati, numpang. Sepanjang bangsa ini masih mabuk dogma, entah itu dogma lokal ataupun dogma Dayok, sama aja, akan terpuruk. Sehingga yang kita harapkan adalah adanya pergerakan revolusi alam, revolusi sosial, berubahnya mindset masyarakat ini. Barulah nanti akan ada perubahan. Kalau saat ini, taruhlah kita punya presiden yang cinta terhadap budaya leluhur. Presiden kita taruhlah cinta pada bangsanya. Sementara kalau tekanan seperti yang saya maksud tadi, tentunya kan presiden pun juga nggak berani. Mereka akan hitung-hitungan politik tentunya. Karena dia untuk jadi presiden aja modalnya besar. Untuk jadi bupati, wali kota, gubernur itu modalnya besar. Ketika dia duduk kan tentunya harus cari aman. Dan seperti berarti kan budaya itu seolah-olah dianaktirikan. Apalagi kita sebagai budaya yang sudah tercerahkan atau ya budaya leluhur ya. Itu akhirnya apa? Mencari jati sendiri,
Ya untuk hidup sendiri, untuk penghasilan kita sendiri. Ya sementara ini pemerintah atau yang berwenang di sana dia tidak akan menahu. Akhirnya kan setelah kan dianaktirikan. Bagi kalau menurut saya budaya bukan dianaktirikan tapi memang dimatikan. Dimatikan dengan harapan apa? Di belakang mereka kan kapitalis. Nah, karena ketika bicara budaya kan bukan sekedar wayang kulit, wayang orang, ludruk, ketoprak, bukan itu. Bahkan termasuk, mohon maaf, tentang pengobatan. Itu budaya. Tentang pertahanan itu budaya. Tentang senjata perang itu budaya. Nah, kapitalis, ya, kalau saya lihat kapitalis itu berawal dari orang-orang Eropa. Politik global itu berawal dari orang-orang Eropa. Nah, orang-orang Eropa itu kan belajar dari sejarah mereka. Bagaimana dulu orang Eropa kan terpuruk dalam masa kegelapan itu 800 tahun. Karena mereka mabuk agama. Sampai bangsa Eropa waktu itu ada revolusi apa? Revolusi Renaissance. Revolusi gereja, revolusi industri. Ya. Akhirnya kan mereka sadar toh, oh ternyata agama ini mampu memabukkan orang. Kalau suatu bangsa mabuk agama, mudah dikuasai. Bahkan salah satu ilmuwan mereka mengatakan apa? Agama itu candu, agama itu racun. Gitu. Nah, supaya bangsa Indonesia mudah dikuasai, harus dibuat mabuk agama, terutama agama yang tidak memiliki kesadaran, yang selalu bertumbuh pada analogis, bertumbuh pada apa? Cuman iman dan dalil, bertumbuh pada apa? Perintah, larangan, iming-iming, amang-amang. Tidak ada kesadaran, supaya bangsa tadi mudah dikuasai. Ini ada politik global di belakangnya, Pak. Kita hanya bisa melawan dengan cara-cara seperti ini, memberikan pencerahan, merubah mindset masyarakat. Kalau perjuangan ini berhasil dan kita masih hidup, ya disyukuri. Kalau sampai mati perjuangan ini belum berhasil, ya mudah-mudahan ada yang penerusnya. Karena ini merupakan perjuangan besar, bukan sekedar perjuangannya Sutrimo atau Pak Giono saja. Ada lagi yang disampaikan? Cukup? Terima kasih. Nah, para pemirsa nanti silakan kondo takonnya. Mari kita renungkan bersama. Ternyata agama adalah kehendak manusia dan buatan manusia. Sementara budaya itu adalah kehendak alam. Ya memang budaya adalah budidayanya manusia, tapi kehendak alam. Kita dilahirkan sebagai bangsa Jawa dan budaya Jawa, ini kehendak alam. Karena tidak ada satupun calon bayi itu mampu bernegosiasi dengan Tuhan, meminta pada Tuhan, saya minta dilahirkan dari rahimnya orang Eropa, saya minta dilahirkan dari rahimnya orang Cina, saya ingin dilahirkan dari rahimnya orang Arab. Tidak ada. Kita lahir dari rahimnya orang tua kita, orang Jawa, adalah kehendak alam. Otomatis kita berbudaya Jawa. Kita berspiritual culture ajaran Jawa. Jangan kita menjadi orang yang murtad, keluar dari habitat kita sebagai orang-orang Jawa, menjadi orang-orang yang mabuk ajaran lain. Habitat, kalau perumpamannya adalah habitat kita adalah Garuda. Jangan kita murtad menjadi seekor emprit atau seekor ayam. Habitat kita gambarannya adalah seekor banteng. Jangan kita murtad menjadi seekor unta atau seekor beruang. Budaya kehendak alam. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.